wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan saya sendiri Sandra Dewi NIM 2002-01-0060, yang kedua Cynthia Permata 2002-01-0157, yang ketiga Retno Nilasari NIM 2002-01-0231, yang keempat Sekar Ayu Nuraini NIM 2002-01-0292, yang kelima Tarisa Cynthia Dewi NIM 2002-01-0341. Next. Pertama yaitu ada MEAN. MEAN sering disebut sebagai nilai rata-rata. MEAN merupakan rata-rata matematika antara jumlah skor atau jumlah nilai X dibagi dengan jumlah individu N. MEAN ini adalah dasar dalam perhitungan statistika lanjut. Yang pertama itu ada rata-rata sampel yang dengan rumus jumlah keseluruhan data yang ke I atau sama dengan 1, 2, atau 3 dibagi ukuran sampelnya. Yang kedua itu rata-rata populasi, yaitu jumlah keseluruhan data yang ke-1 atau sama dengan 1, 2, atau 3 dibagi ukuran populasi atau banyak anggota populasinya. Next. Mbak, bentar. Berhenti dulu di situ, Mbak. Bedanya ini kalau dari rumus ini kan sama ya, sebenarnya formulanya sama, tapi yang membedakan antara populasi dengan sampel apa? Dari rumusnya aja, dilihat dari rumusnya aja, Mbak. Yang membedakan N-nya sih, Pak. Yang satu itu ukuran banyak anggota sampelnya, yang ini Mbak, lihat dari rumusnya ini. Terlihat kan bahwa iya. Yang membedakan itu adalah simbol matematikanya ya. Iya, simbol matematikanya. Jadi teman-teman nanti kalau kan ini kan simbol-simbol matematika ini kan akan dipakai berlanjut kan sampai ke kita selesai belajar, bahkan sampai ke ekonometrika. Jadi teman-teman ingat, jika N-nya besar itu artinya itu dia menunjukkan data populasi. Tapi jika N-nya kecil, dia menunjukkan data sampel. Kalau dia pakai mu, ini U ini bacanya, cara bacanya mu. MU, cara bacanya mu. Kalau dia pakai mu, berarti itu adalah min populasi. Tapi kalau dia pakai X bar itu X, terus kemudian ada topinya, ada garis di atasnya begini, itu disebut sebagai X bar. Nah, kalau dia X bar gini, berarti dia min sampel. Jadi diingat-ingat aja ya. Oke, silahkan Mbak. Contoh soal, seorang staf produksi dari sebuah pabrik yang menghasilkan produk daging dalam kaleng memeriksa sebuah sampel acak 8 kaleng daging sapi untuk diperiksa berat netonya. Data yang diperoleh dalam gram adalah 251, 245, 255, 253, 254, 247, 252, 253. Hitunglah rata-rata berat sampel tersebut. Dalam penyelesaian, N-nya itu ada 8. X1-nya itu 251, X2-nya 245, X3-nya itu 255, dan selanjutnya. Kembali ke rumus, dimasukkan ke rumus, yaitu jumlah keseluruhannya dibagi N-nya, yaitu jadi 251,25. Jadi berat
rata-rata sampel produk daging dalam kaleng tersebut adalah 251,25 gram. Oke, sebelum kita beralih ke slide berikutnya. Jadi teman-teman, itulah kenapa kita penting membutuhkan sampel ya. Intinya di dalam statistik, teman-teman kemarin sudah belajar statistik. Kalau gini, karakteristik yang bisa diukur dari populasi, misalkan rata-rata itu karakteristik ya, yang karakteristik yang ukuran karakteristik lah dari sebuah data. Kalau populasi itu kita nyebutnya adalah parameter, yaitu misalkan rata-rata itu adalah parameter dari populasi. Paham nggak maksudnya? Sebutannya ini hanya sebutannya, saya menceritakan sebutannya aja. Jadi apa namanya, teman-teman harus paham. Nanti kalau saya nggak sengaja bilang parameter, bilang statistik, itu teman-teman paling nggak sudah pernah saya jelaskan di bagian itu. Intinya kalau karakteristik yang bisa diukur atau pengukuran karakteristik ya kan dari sebuah data, kalau datanya populasi itu disebut sebagai parameter. Salah satu contoh dari parameter adalah rata-rata atau min. Oke. Kalau pengukuran karakteristiknya itu untuk data sampel, salah satu contohnya juga rata-rata atau min dari sampel, maka yang itu disebut sebagai statistik. Jadi paham bedanya ya? Kalau itu populasi disebut parameter, kalau itu sampel disebut sebagai statistik, atau juga bisa disebut sebagai estimate atau estimasi. Nah, kenapa saya harus ceritakan ini? Karena di dalam statistik, populasi dan parameter itu sangat penting. Populasi dan sampel itu sangat penting. Saya terganggu sama penjual panci ini di luar. Nah, kenapa sangat penting? Misalkan gini, dalam contoh ini dia penjual sarden ya, katakanlah sarden ini ya. Ya, daging dalam kaleng kan sarden. Penjual sarden dia kan ada ukuran gramnya. Tapi kan yang namanya mesin dan itu adalah sarden itu kan ya juga akurasinya mungkin ada sekian kok 0,00 yang tidak sesuai gitu kan. Atau berapa gram yang tidak sesuai. Nah, makanya kalau dia setiap kali dia memuat dagingnya ke dalam kaleng harus diukur dengan, harus dibuktikan dengan secara akurat, maka itu akan memperpanjang lama produksi kan, waktu produksi kan. Nah, maka cara melihat keakuratan dari mesinnya, otomatisnya itu yang packing itu dengan cara mencari sampelnya. Tanpa kita harus mengukur semua produknya ya, cuman sampel produknya aja. Misalkan kayak botol air minum mineral Aqua itu. Air minum mineral Aqua itu satu botolnya ada berapa mili? 600 mili kan? Tapi pertanyaannya apakah semua satu botol itu benar-benar 600 mili? Kan belum tentu. Mungkin bisa 595 mili, bisa 602 mili dan lain sebagainya. Nah, itu diukur oleh Aqua tidak dengan mengukur semua botolnya, tapi dengan mengambil sampelnya. Dan jika kita lihat dari sini, kita bisa lihat bahwa rata-ratanya itu 251,25 gram, gitu kan. Jika perusahaan ukuran aslinya itu yang disajikan di dalam kalengnya, yang info penyajiannya itu adalah 250 gram, maka perlu ada revisi nggak di mesinnya? Kan kalau ini benar-benar merepresentasikan populasi, berarti kan perusahaan sebenarnya rugi 1,25 gram. Iya kan? Maka perusahaan bisa merevisi mesinnya itu untuk menurunkan menjadi 200, benar-benar menjadi 250 gram gitu. Tapi ini misalkan ini miss cuma 1 gram pun juga masih bisa ditoleransi. Biasanya perusahaan punya nilai toleransi berapa simpangan dari nilai aslinya. Oke, silakan Pak, lanjutkan.
Median. Median sering disebut dengan nilai tengah. Hal yang perlu diingat dalam mencari median adalah data subjek harus sudah disusun berdasarkan urutan tertentu. Perhitungan median dapat diilustrasikan dengan mengurutkan terlebih dulu skor atau angka dari yang terkecil hingga terbesar. Kemudian skor-skor tersebut dibagi menjadi dua kelompok, kelompok tinggi dan kelompok rendah. Dan titik tengah tersebut disebut median. Caranya itu tentukanlah letak mediannya. Bila jumlah data ganjil, yaitu rumusnya N plus 1 dibagi 2. Untuk yang B, bila jumlah data genap, yaitu N dibagi 2 atau N plus 2 dibagi 2. Next. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Median tadi gimana, Mbak? Ini ada contohnya ini. Yang tadi itu contohnya, Mbak. Oke, silakan lanjutkan dulu aja. Contoh soal, yaitu sebuah sampel acak yang terdiri dari ganjil bulanan atau juta rupiah, 5 karyawan tetap sebuah perusahaan yang bergerak di bidang perbankan disajikan sebagai berikut. 39254. Tentukan mediannya. Data tersebut disusun terlebih dahulu dari nilai yang terkecil sampai terbesar atau sebaliknya sebagai berikut. 2, 3, 4, 5, 9. B. Letak median. Untuk N sama dengan 5 atau N ganjil, LMD sama dengan N plus 1 per 2, 5 plus 1 per 2. Letak mediannya pada data urutan ketiga. C. Nilai mediannya sama dengan nilai data urutan ketiga atau X3 sama dengan 4. Jadi MD sama dengan 4. Jadi median dari gaji bulanan kelima karyawan adalah 4 juta. Next. Kesimpulannya untuk median berarti apa, Mbak? Halo? Median adalah nilai yang berada di tengah-tengah jika data sudah diurutkan. Ya kan? Kalau datanya sudah diurutkan, kemudian kita cari tengahnya. Oke. Karena ini cuma 5 data, tanpa rumus pun, kita bisa tahu ini tengah-tengahnya di sini. Atau sebenarnya kalau kita tahu jumlah N ya, kita bisa tahu letak tengahnya itu di mana. Misalkan N-nya ada 125, maka sudah jelas bahwa letaknya ada di 100 berapa? 113 kan? Itu. Nah, tapi masalahnya kalau datanya genap, misalkan 10. Datanya jumlahnya ada 10. Karena jumlahnya ada 10, maka kan tengahnya itu nggak ada. Karena 5 dan 6 itu kan berada di tengah-tengah kan. Ya kan nggak ada ganjil yang berada benar-benar sebagai menengahi di antara data sebelah kiri dan sebelah kanan. Dan pada akhirnya kalau kayak gitu kasusnya kalau datanya genap diapakan, Pak? Halo Mbak Sekar atau siapa teman-temannya ini? Kalau jumlah datanya genap, maka misalkan jumlah datanya ada 10, maka letak dari mediannya itu di data ke berapa? 5 dan 6. Ya, 5 dan 6. Kemudian cara untuk mencari nilai mediannya adalah dengan Dibagi 2. apanya yang dibagi 2, Mbak? Data median ke-5 dan ke-6. Oke. Data median ke-5 dan ke-6 dijumlahkan kemudian dibagi 2 ya. Ya, gitu Mbak. Nggih, Pak. Oke. Ya, Mbak. Terima kasih. Oke, lanjut Mbak Sekar.
Mode atau modus. Mode disebut juga dengan modus atau MO, yaitu skor yang paling sering muncul di antara skor yang lain. Modus memiliki frekuensi paling banyak di antara teman-temannya dalam sebuah distribusi. Dengan kata lain, modus adalah X yang paling populer. Contoh soal, nilai tabungan atau juta rupiah sebuah sampel pajak yang berukuran 15 berasal dari deposan sebuah bank disajikan sebagai berikut. 50, 60, 100, 250, 75, 100, 380, 175, 175, 50, 100, 300, 100, 250. Hitunglah modusnya dan berikan interpretasi. Cara menghitung modus nilai tabungan 15 deposan bank yang dimaksud. Nilai tabungan XI yaitu 50, 60, 75, 80, 100, 250, 300. Banyak atau frekuensi 2, 1, 2, 1, 5, 2, 2, total 15. Data atau XI dengan urutan 5 atau X5 sama dengan 100 memiliki frekuensi Mbak Sekar, coba jelaskan tabel ini gimana maksudnya? Bentar, Pak. Ada nilai tabungan sama banyak atau frekuensi. 50 banyak frekuensinya adalah 2. Berarti saya tanya, berarti berapa deposan yang punya nilai tabungan 75? Berapa jumlah deposan yang mempunyai tabungan 75? Ayo, Mbak. Ayo, nggak apa-apa. Salah nggak apa-apa. Berapa? 2. Oke, 2. Berapa jumlah deposan yang mempunyai tabungan 100? 5. Oke, berarti banyak frekuensi itu menggambarkan jumlah deposan, sedangkan nilai tabungan ini adalah menggambarkan nilai tabungannya. Maksudnya berarti yang sebelah kiri ini merupakan jumlah tabungan yang ada di dalam bank, dan sebelah kanan banyaknya deposan yang memiliki tabungan tersebut. Gitu. Oke. Sekali-kali menjelaskannya kayak gitu, jangan dibaca 5. Oh iya, ya Pak, maaf. Oke, lagi. Yuk, lanjut lagi, Mbak. Data atau XI dengan urut 5 atau X5 sama dengan 100 memiliki frekuensi terbesar yaitu 5 atau F sama dengan 5. Jadi modusnya adalah tabungan dengan nilai 100 juta rupiah. Modus sama dengan 100 juta rupiah. Memiliki arti bahwa nilai tabungan deposan yang paling banyak ada atau untuk sampel terpilih, yaitu tabungan yang bernilai 100 juta rupiah. Min atau rata-rata hitung tertimbang. Menghitung rata-rata hitung dengan cara sederhana seperti yang dibahas di muka pemberian faktor. Mbak Sekar, maaf, sorry. Sebelum kita masuk ke rata-rata hitung tertimbang, saya mau tanya sama teman-teman semua yang di sini. Yang kelompok 1 utamanya ya. Min, modus, median itu adalah pengukuran apa tentang data? Mengukur hal apa tentang data? Ayo. Pemusatan. Nilai pemusatan atau nilai sentral dari sebuah data. Kenapa kita butuh nilai sentral sih? Saya tanya itu. Kenapa kita butuh nilai sentral? Atau nilai pemusatan itu tadi. Ayo, siapa yang mau menjawab? Agar memudahkan. Agar memudahkan, gimana Mbak? Dari apa namanya, yang lain juga boleh, nggak harus dari kelompok 1. Ayo, agar memudahkan kenapa?
Ayo Mbak. Ayo. Agar lebih mudah untuk meneliti data, Pak. Sekarang saya tanya sekarang. Misalkan teman-teman ini besok bentar lagi Lebaran, ya kan? Terus teman-teman kan kalau Lebaran pakai baju baru kan biasanya, biasanya ya. Nah, teman-teman itu punya uang nih 200.000, tapi pengen beli baju baru. Misalkan karena ini banyak di sini banyak kan cewek, saya pakai contohnya bajunya cewek aja. Maksudnya teman-teman pengen beli gamis lah. Nah, terus disaranin sama tanya sama teman yang lain. Kalian tanya sama teman kalian kan, ya, saya mau beli gamis nih, enaknya beli di mana ya, gitu kan. Terus dibilang ke Rita Mall, harganya berapaan, gitu kan. Gitu kan. Nah, apakah teman kalian itu sebutkan harga produk gamis satu-satu per merek? Tidak. Ya, tapi dia sebutkannya seperti apa? Biasanya loh, biasanya. Kalau kalian ditanyain kayak gitu, kalian nyebutinnya gimana? Kisaran harganya, Pak. Oke, kisaran. Nah, kisaran harga itu kan dilihat dari nilai rata-ratanya kan, atau nilai yang paling sering muncul, atau harga misalnya harga rata-rata dari pakaian gamis, atau harga yang sering dibeli pakaian gamis di situ, yang paling populer itu berarti modus kan, kayak gitu kan. Berarti jika kan jual gamis di Rita Mall kan nggak cuma satu jenis atau satu merek kan ada banyak jenisnya, ada banyak warnanya, ada banyak mereknya, otomatis kan di situ itu termasuk data kan, bahwa ada gamis dengan harga yang berbeda-beda, gamis A, gamis B, gamis C, gamis C, D, E, dan sebagainya. Dan kalau kita ditanya tentang harga gamis, kita yang nggak sebutkan satu persatu, tapi kita sebutkan kisarannya tadi, kemudian kisaran itu pun diperoleh dari rata-rata. Atau kita bisa peroleh dari banyaknya, apa namanya, paling banyak harganya berapa sih di sana. Biasanya kita bisa secara insting kita bisa menangkap informasi itu sebenarnya. Jadi sebenarnya kita belajar statistika itu kita sudah menjalaninya sehari-hari. Nah, teman-teman harus benar, bukan apa menghindari, tapi seharusnya malah mencoba memahami dan disesuaikan dengan apa yang sudah kita laksanakan di kehidupan sehari-hari gitu. Nah, pertanyaan berikutnya, kenapa ada 3 pengukuran lokasi? Kenapa kok yang nggak satu aja, ngapain sih 3 gitu kan? Kenapa ada min, median, dan modus? Kenapa ada 3? Ayo, siapa yang mau menjawab? Ayo. Untuk mengetahui target pasarnya apa enggak, Pak? Maksudnya itu, Mas, apa sudah lepas dari contoh yang tadi? Saya cuma tanya, apa udah beda konteks sama contoh yang tadi. Saya cuma nanya, kenapa kok ada 3? Ada rata-rata, ada median, ada modus. Kenapa? Ada yang bisa jawab nggak? Dari kelompok 1, silakan. Mahasiswa yang lain juga boleh, yuk. Ayo. Atau saya tunjuk aja nih. Ayo. Saya tunjuk ya, coba ya. Mbak Ardina Fajar, coba.
Mbak Arina Fajar, ada nggak? Mbak Arina Fajar. Nggak ada. Coba. Hana Virus. Ada nggak Mbak Hana Virus? Ini Mbak atau Mas ini? Hana Virus. Oh, jangan-jangan nggak ada semua ini. Halo? Ya. Untuk menunjukkan pusat distribusi data, Pak. Untuk menunjukkan? Distribusi data, pusat distribusi data. Oke, distribusi data. Tapi kan min, rata-rata dan modus rata-rata, median dan modus itu sama fungsinya. Dia mengukur pemusatan tadi, nilai sentralnya tadi itu. Untuk memudahkan dalam pengambilan keputusan. Mungkin Pak. Nah, kalau memudahkan, apakah pertanyaannya apakah tiga-tiganya itu akan dipakai terus? Maksudnya akan dipakai secara bersamaan, ataukah di saat-saat tertentu kita lebih baik menggunakan min, di saat-saat tertentu kita lebih baik menggunakan median, dan di saat yang lain kita lebih baik menggunakan modus. Di saat tertentu mungkin, Pak. Oke, berarti tidak digunakan secara berbarengan. Kenapa alasannya? Kenapa di saat tertentu? Ada perbandingan gitu nggak, Pak? Perbandingan gimana? Jadi, teman-teman. Misalkan gini. Ada 10 mahasiswa melakukan ujian statistik. Setelah setelah di ujian dinilai, ternyata hasil nilainya itu dua mahasiswa mendapatkan nilai 9. Terus kemudian 4 mahasiswa mendapatkan nilai 8, 4 mahasiswa lagi, 2 mahasiswa mendapatkan nilai 7, berarti berapa? Udah 8 kan? 2 mahasiswa yang lain mendapatkan nilai 3. Itu kan. Misalkan. Itu kalau dihitung rata-rata, rata-ratanya berapa? 2 kali 9 berapa? 18. 4 kali 8 berapa? 32. 32 tambah 18 berapa? 50. 7 kali 2 berapa? 14. 50 plus 14 berapa? 64. 64 plus 6. 70. 70 dibagi 10 berarti rata-ratanya adalah 7. Sekarang hitung mediannya berapa? Mediannya adalah, misalkan diurutkan kan dari 3 dulu nih. 3, karena ini jumlahnya 10, berarti kan yang menjadi median 5 dan 6 kan. Berarti 3, 3, 7, 7, 8, 8. Ya kan? Ya enggak? Iya, Pak. Berarti mediannya adalah 8 plus 8 dibagi 2 kan, berarti jawabannya adalah 8. 8. Nah, tadi yang rata-rata hitung itu adalah 7.
mediannya adalah 8. Kemudian modusnya adalah berapa? Tadi yang paling banyak, nilainya yang paling banyak muncul berapa? 8. Oke. Berarti median dan modus nilainya sama, yaitu 8. Sedangkan rata-rata hitung tertimbangnya nilainya 7. Kesimpulannya apa? Dari data yang tak kasih, kemudian ternyata ada perbedaan antara ketiga pengukuran lokasi itu. Nah, yang mana yang lebih baik kita gunakan, kan? Pertanyaannya seperti itu. Gimana? Ada yang bisa menjawab kesimpulannya apa itu berarti? Kesimpulannya adalah, teman-teman di slide ini nanti ada gambar lonceng nggak? Gambar kurva yang kayak lonceng itu nggak? Saya tanya di slide kelompok 1, slide ini ada gambar lonceng gitu nggak? Nggak ada, Pak. Oke, sebentar. Saya izin share screen ya, sebentar. Saya potong di sini nggak apa-apa ya kan, biar inget lah. Misalkan tadi kan data nilainya kan 3, 7, 7, 8, 8, 8, 8, 9, 9, ya kan? Rata-ratanya berarti ini adalah 3 kali 2, 6, plus 14, plus 8 kali 4 adalah 32, plus 9 kali 2 adalah berapa? 18. Dibagi 10 karena jumlah datanya 10, jawabannya adalah 7. Oke kan? Nah, kita lihat di sini tadi min-nya adalah 7. Ini adalah rata-rata. Kemudian mediannya adalah berapa? Karena 1, 2, 3, 4, 5, 6. 5 dan 6 ini berarti 8 plus 8 dibagi 2 sama dengan 8 kan? Modusnya yang paling sering muncul adalah 8 kan? Ini kan yang paling sering muncul kan ini kan? Berarti modusnya adalah 8 juga. Ini sama, tapi ininya beda. Kesimpulannya adalah, ayo siapa? Kesimpulannya adalah, jika misalkan ini saya gambar, saya gambar menjadi itu kurva, misalkan. Misalkan, kemudian ini saya kasih kok warnanya enggak ini. Misalkan ini saya kasih 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini 2, 4, 6, 8, 10 katakanlah begitu. Ya kan ini adalah 2, 4, 5, 6.
sorry, 6, 8, 10. Maksudnya gimana? Ini adalah nilainya. Ini adalah jumlah mahasiswa. Itu kan. Kemudian ketika saya berarti nilai 3 kan ada di sini. Ya kan? Nilai 3 itu jumlahnya ada 2, berarti dia ada di sini. Itu kan? Kemudian apa namanya? Nah, nilai 7 di sini dia ada 2 juga. Kemudian nilai apa namanya? Berapa? 8 ada 4. Sorry. Berarti ini bersinggungan dengan inilah. Nilai 9-nya ada 2. Nah, sorry gambar saya jelek ya. Ini kalau saya tarik garis kan ini bentuknya gini. Ya kan? Ya enggak? Halo guys. Kok diam semua? Padahal kalau gini, misalkan ada data yang jika digambarkan di histogram kayak gini, ya kan? Dia itu kalau ditarik garis di titik tengahnya saling dihubungkan, dia itu bentuknya kayak gini. Kayak lonceng yang simetris. Ini asumsinya ini adalah simetris ya, kayak lonceng ya. Apa maksudnya? Kenapa saya bilang begitu? Gini, jika ada data yang ketika dibikin kayak gini, dihistogramkan kayak gini, terus nilai tengahnya dihubungkan kayak gini, bentuk loncengnya seperti ini simetris, atau kita kita sebut sebagai bahwa data itu terdistribusi normal, ya kan? Dengan lonceng yang simetris ini, maka nilai min, modus, dan mediannya itu sama. Jadi kita mau menggunakan yang manapun itu sama aja. Berarti nilai rata-rata itu bisa digunakan representatif ketika datanya itu adalah normal gitu loh, dengan ciri-ciri kalau ketika digambarkan itu dia berbentuk lonceng simetris begini. Tapi kalau data yang ada nilai ekstrimnya, apa yang disebut nilai ekstrim? Yang disebut nilai ekstrim itu contohnya adalah ini, yang saya contohkan ini. Ini rata-rata, maksudnya nilainya dari 10 mahasiswa, sebanyak 8 mahasiswa nilainya itu di kisaran 7 sampai 9. Ya kan? Tapi ternyata ada 2 mahasiswa dapat nilai itu jauh lebih buruk dibandingkan mayoritas, yaitu nilainya cuma 3. Maka itu disebut nilai ekstrim. Nah, kalau ada nilai ekstrim, ketika kita menghitung rata-rata hitungnya, maka nilainya itu juga akan terbiaskan karena jumlah ini itu kan menjadi mengecilkan kan. Nilai ekstrim kiri ini mengecilkan. Sedangkan yang ini dia akan lebih representatif karena dia memang berada di paling tengah gitu, dan ini modus karena banyak nilai yang muncul maka dia juga lebih representatif jika dibandingkan dengan nilai rata-rata hitung jika datanya ada nilai ekstrim. Contoh kalau misalkan datanya nilai ekstrim, kalau digambarkan dengan kurva begini, dia kurvanya adalah miring. Jadi kayak gini kurvanya. Atau kayak ini. Atau begini. Gambar ini hampir sama dengan ini ya. Sampai sini paham nggak, teman-teman? Apa yang saya maksudkan paham nggak? Oke. Kok nggak ada jawaban sih?
Halo? Paham, Pak. Ini coba. Jadi memahami itu ya. Oke, Pak, ya silakan. izin bertanya, berarti kalau misalnya jika rata-rata atau median sama modusnya memiliki nilai yang sama, berarti itu yang simetris gitu ya, Pak? Iya, betul. Tapi kalau bentuknya itu miring ke kiri kayak gini, kayak yang hijau itu, miring ke kanan, ya miring ke kanan, kayak yang hijau itu biasanya nilai rata-ratanya lebih kecil dibandingkan nilai mediannya dan modusnya. Tapi kalau bentuknya miring ke kanan kayak yang kuning ini, maka rata-ratanya biasanya lebih besar dibandingkan min atau modusnya. Jadi rata-ratanya menjadi nggak representatif gitu loh. Teman-teman kalau dapat nilai, apa maksudnya nggak representatif? Maksudnya adalah ketika teman-teman melihat jumlah nilai ini, ketika ditanya sama kelas lain misalkan, nilai statistika di kelasmu gimana? Kalian jawab, wah jelek, ada yang dapat 32, atau kalian akan bilang, bagus-bagus kok, rata-rata ya sekitar 8-an lah. Gitu. Mana yang kalian sebutkan? Coba. Apa? Yang bagus-bagus nilai. Ya, padahal kalau kita hitung rata-ratanya 7. Nah, karena nilai yang sering muncul adalah 8, secara insting teman-teman bilang, ya rata-ratanya 8 kok. Kemudian mungkin teman-teman menambahkan, tapi ada temanku yang dapat nilai 3. Tapi kan teman-teman secara umum kesimpulannya adalah bagus kok. Gitu kan. Nah, berarti kalau datanya ada nilai ekstrim kayak gini, berarti itu bisa membiaskan rata-rata yang aslinya dari yang sebenarnya. Oke. Itu saja teman-teman. Sudah. Silakan dilanjutkan presentasinya. Maaf ya, saya potong-potong nggak apa-apa ya. Karena daripada nanti saya lupa. Dilanjut ya, Pak. Ya, silakan. Min atau rata-rata hitung tertimbang. Menghitung rata-rata hitung dengan cara sederhana seperti yang dibahas di muka pemberian faktor penimbang untuk masing-masing data adalah sama, yaitu 1. Sedangkan bagian ini akan dibahas rata-rata hitung tertimbang, yaitu rata-rata hitung dengan memperhatikan arti penting yang dimiliki oleh setiap barang. Rumusnya yaitu X bar N sigma I-1 XI WI dibagi N sigma I-1 WI. Keterangan X bar rata-rata X bar sama dengan rata-rata tertimbang. XI yaitu nilai data ke I, WI sama dengan bobot data ke I, N sama dengan jumlah data. Selanjutnya dibacakan oleh Nila. Mean geometrik. Mean geometrik adalah nilai rata-rata yang diperoleh dengan mengalihkan semua data dalam suatu kelompok sampel. Kemudian diakar pangkatkan dengan banyaknya data sampel tersebut. Karena mengikuti proses akar pangkat, maka apabila terdapat unsur data yang bernilai negatif, maka rata-rata ukur tidak dapat dilakukan. Next, Mbak. Rumus rata-rata ukur pada data tunggal. Ada 2 cara untuk menghitung rata-rata ukur, yaitu dengan cara biasa dan dengan logaritma. Pada prinsipnya, perhitungan kedua metode tersebut adalah sama. Perbedaannya adalah pada tingkat kesulitan pada proses perhitungan. Cara 1 yaitu cara biasa. G sama dengan akar pangkat N X1 dikali X2 dikali hingga Xn.
sama dengan akar pangkat N jumlah kali N I sama dengan 1XI. Perhitungan menggunakan cara biasa akan sulit dilakukan jika data yang digunakan banyak dan nilainya besar. Hal ini karena hasil perkalian pada saat perhitungan akan menjadi sangat besar. Oleh karena itu, untuk mengurangi hitungan yang terlalu besar, maka digunakanlah logaritma atau cara kedua. Cara 2 yaitu dengan logaritma, yaitu log G 1/N dikali dengan sigma N I sama dengan 1 log XI. Keterangan dari notasi kedua rumus di atas adalah G adalah rata-rata ukur atau geometrik, N adalah banyaknya sampel, sigma adalah penjumlahan, dan produk adalah perkalian. Kegunaan produk hampir sama dengan sigma. Bedanya adalah sigma digunakan untuk penjumlahan, sedangkan produk digunakan untuk perkalian, serta X1 adalah nilai data ke I. Yaitu, Silakan, Mbak, silakan. log G sama dengan sigma K I sama dengan 1 Fi atau frekuensi I dikali log XI dibagi sigma K I sama dengan 1 dikali frekuensi I, di mana X1 adalah titik tengah, K adalah banyaknya kelas, dan Fi frekuensi data kelas ke I. Misalkan G adalah rata-rata geometrik, X bar adalah rata-rata aritmatik, dan H adalah rata-rata harmonik, maka nilai dari ketiga jenis rata-rata tersebut dalam suatu kelompok data adalah H kurang dari sama dengan G kurang dari sama dengan X bar. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Rank atau jangkauan dalam sekelompok data kuantitatif akan terdapat data dengan nilai terbesar dan data dengan nilai terkecil. Rentang atau rank atau disebut juga dengan jangkauan adalah selisih antara data dengan nilai yang terbesar atau X maksimal dengan data dengan nilai yang terkecil atau X minimal tersebut. Rumus rank X maksimal min X minimal ditambah 1. Contoh, terdapat sebuah data berikut 2, 3, 1, 7, 12, 8, 5, 10. X maksimalnya sama dengan 12X min sama dengan 1. Ranknya 12 min 1 ditambah 1, ranknya sama dengan 12. Varians adalah rata-rata dari perbedaan kuadrat, juga di Halo? atau kumpulan data. Rumus varians yaitu sama dengan jumlah setiap suku dikurangi rata-rata kuadrat per N. Contoh varians atau ragam dari data 4, 5, 4, 6, 4, 3, 5, 2, 3, 4. Pembahasan dan penyelesaiannya itu untuk menghitung varians data tunggal, tentukan terlebih dahulu rata-rata data. X bar sama dengan 4 ditambah 5 ditambah 4 tambah 6 ditambah 4 tambah 3 tambah 5 tambah 2 tambah 3 tambah 4 per 10. X barnya 40 dibagi 10 sama dengan 4. Selanjutnya setiap data dikurang 4 lalu dikuadratkan sehingga diperoleh variansnya sigma kuadrat
0 ditambah 1 ditambah 0 ditambah 4 ditambah 0 tambah 1 tambah 1 tambah 4 tambah 1 tambah 0 sama dengan 10. Jadi sigma kuadratnya 12/10 sama dengan 1,2. Oke Mbak, sebelumnya Mbak, maaf Mbak. Sebelumnya. Nah, ini 0 yang pertama ini diperoleh dari 4 dikurangi 4 kuadrat. Oke, 4 kurangi 4 kan 0, 0 dikuadratkan ya 0. Kemudian 1 ini diperoleh dari 5 kurangi 4 itu kan 1. 1 dikuadratkan juga 1. Kemudian 0 lagi, 4 kurangi 4. Kemudian 6 kurangi 4 itu kan 2. 2 dikuadratkan sama dengan dan seterusnya ya. Oke, silahkan. Silahkan Mbak lagi Mbak. Standar deviasi atau simpangan baku merupakan akar kuadrat dari varian. Oleh karena itu, jika salah satu nilai dari kedua ukuran tersebut, maka diketahui juga nilai ukuran yang lain. Rumusnya, standar deviasi sama dengan akar sigma X kuadrat. Sebenarnya standar deviasi ini cuman coba balik lagi coba Mbak. Standar deviasi ini cuman mengakar variannya. Jadi kalau variannya yang tadi yang contohnya 1,2 kemudian diakar itu sudah menjadi standar deviasi. Bentar. Oke, lanjutkan Mbak. Contoh standar deviasi, berikut ini terdapat beberapa contoh standar deviasi, diantaranya 1. Data umur berbunga, dalam kurung hari, tanaman padi varietes pandan wangi adalah sebagai berikut: 84, 86, 89, 92, 82, 86, 89, 92, 80, 86, 87, 90. Berapakah standar deviasi dari data di atas? Sampel 1, Y84, Y kuadrat 2, 7056, sampel Y2, Y86, Y kuadrat 2, 7396, sampel 3, Y89, Y kuadrat 7.921, sampel 4, Y92, Y kuadrat 8.464, sampel 5, 82, Y kuadrat 6.725, sampel 7, Y89, Y kuadrat 7.921, sampel 8, Y92, Y kuadrat 8.464, sampel 9, Y80, Y kuadrat 6.400, sampel 10, Y86, Y kuadrat 77.396, sampel 11, Y87, Y kuadrat 7.569, sampel 12, Y90, Y kuadrat 8.100, jumlah Y 1.043, Y kuadrat 90.807, maka nilai standar deviasi di atas adalah akar sigma Y kuadrat kurangi sigma Y kuadrat dibagi N kurangi 1.
min 1. Next. Teorema Chebyshev. Teorema berikut dikemukakan oleh Chebyshev memberikan taksiran yang berhati-hati, konservatif tentang peluang bahwa setiap perubah acak X mendapat nilai dalam K simpangan baku dari nilai rataan untuk setiap bilangan K real adalah paling sedikit. Next. Peluang bahwa setiap perubah acak X mendapatkan nilai dalam K simpangan baku dari nilai rataan adalah paling sedikit dalam kurung 1 min 1 kurangi K kuadrat, yaitu rata-rata populasi dikurangi sigma kuadrat lebih kecil dari X lebih kecil dari rata-rata populasi ditambah sigma kuadrat lebih besar dari atau sama dengan dari 1 min 1 per K kuadrat. Yaitu contoh soal, suatu perubahan acak X mempunyai rataan rata-rata populasi 8 variasi sigma kuadrat 9, sedangkan distribusinya tidak diketahui. Hitunglah dalam kurung 1 P buka kurung min 4 lebih kecil dari X lebih kecil dari 20 dan 2 P dalam kurung himpunan X min 8 lebih besar dari 6. 1 P dalam kurung min 4 lebih kecil dari X lebih kecil dari 20 sama dengan P 8 min 4 3 lebih kecil dari X lebih kecil dari 8 plus 4 buka kurung 3 lebih besar dari atau sama dengan 15 per 16. 2 P himpunan X min 8 lebih besar dari atau sama dengan 6 sama dengan 1 min 4 himpunan X min 8 lebih kecil dari 6 sama dengan 1 min 4 dalam kurung min 6 lebih kecil dari X min 8 lebih kecil dari 6. 1 min P 8 min 2 3 lebih kecil dari X lebih kecil dari 8 plus dalam kurung 2 dalam kurung 3 lebih kecil dari atau sama dengan 1 per 4. Next. Aturan empiris. Aturan empiris disebut sebagai aturan 3 sigma atau aturan 68. 95 min 997 adalah aturan statik yang menyatakan bahwa untuk distribusi normal hampir semua data yang diamati akan berada dalam 3 standar deviasi dilambangkan dengan 0 dari mean atau rata-rata. Aturan empiris sering digunakan dalam statik untuk meramalkan hasil akhir setelah menghitung deviasi standar dan sebelumnya mengumpulkan data yang tepat. Aturan ini dapat digunakan sebagai perkiraan kasar dari hasil data yang akan datang untuk dikumpulkan dan dianalisis. Sekian dari kami. Materi yang kami sampaikan, apa ada yang ingin bertanya? Baik teman-teman, silakan kalau ada yang mau bertanya. Ayo. Ya, Pak, izin bertanya. Ya, silakan. Siapa Mbak Mega ya? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Mega Aprilia Pertamasari dengan NIM akhir 391. Izin bertanya untuk kelompok 2. Dari hasil pembahasan yang sudah dijelasin dari kelompok 2 terkait tentang min, median, dan modus, itu apakah ada hubungan di antara ketiganya? Dan jika ada, bagaimana hubungan tersebut? Terima kasih. Ayo, silakan dijawab Mbak kelompok 1. Ini kelompok 1 cewek semua apa ya? Iya Mbak? Iya Pak. Kelompok Saya cowok, Pak. 2, Pak, ini, Pak.
Ayo, siapa yang bisa menjawab? Tadi kan sudah saya jelaskan kan? Izin menjawab, Pak. Tadi pertanyaan itu hubungan antara rata-rata, median, dan modus itu yang pertama, jika rata-rata, median, dan modus memiliki nilai yang sama, maka nilai rata-rata, median, dan modus akan terletak pada satu titik dalam kurva distribusi frekuensi. Kurva distribusi frekuensi tersebut akan terbentuk simetris. Yang kedua, jika rata-rata lebih besar dari median dan median lebih besar dari modus, maka pada kurva distribusi frekuensi nilai rata-rata akan terletak di sebelah kanan, sedangkan median terletak di tengahnya dan modus di sebelah kiri. Kurva distribusi frekuensi yang terbentuk adalah menceng kanan atau kemencengan positif. Yang ketiga, jika rata-rata lebih kecil dari median dan median lebih kecil dari modus, maka pada kurva distribusi frekuensi nilai rata-rata akan terletak di sebelah kiri, sedangkan median terletak di tengahnya dan modus di sebelah kanan. Kurva distribusi frekuensi yang terbentuk adalah kemenceng kiri atau kemencengan negatif. Sama ya dengan apa yang saya jelaskan tadi, sudah cukup jelas ya Mbak Mega? Iya Pak, sudah, terima kasih. Saya rasa sudah cukup ya teman-teman, karena ini sudah mau Jumatan juga bagi yang cowok. Terima kasih untuk kelompok 2 sudah mempresentasikan materi hari ini. Semoga membawa manfaat bagi kita semua. Secara keseluruhan, materi yang dibawakan sudah bagus karena sudah memuat contoh-contohnya. Kemudian nanti saya ada ide bahwa mulai minggu depan, mungkin insya Allah saya punya PPT dari buku yang referensi itu. Nah, teman-teman nanti silahkan bisa akses di Google Drive. Jadi bagi yang teman-teman mau presentasi mungkin bisa menggunakan itu sebagai referensi. Saya nggak standar kontennya seperti itu. Saya minimal teman-teman merubah layout-nya sajalah, desain layout-nya. Minimal itu. Kalau mau dikembangkan boleh silahkan. Itu ya. Itu saja dari saya. Sebelum saya tutup, saya absen dulu satu-satu. Karena OnPass rusak ya. OnPass masih belum bisa diakses kan? Belum Pak. Belum bisa. Saya presentasi dulu ya. Duta Farezi, Mas Duta Farezi ada nggak? Ivani Rahayu, ada ya? Duta hadir Pak. Ya. Mbak Ivani Rahayu ada? Hadir Pak. Kemudian Azizah Mega. Hadir Pak. Mbak Khoshi Nurdiana. Hadir Pak. Kemudian Meli Fatikasari. Hadir Pak. Sandra Dewi. Hadir, Pak. Cynthia Permata. Kelompok 2 hadir semua ya. Aas Zahra Nur Maulida. Hadir Pak. Eka Nur Amalia. Hadir Pak. Hana Fairuz. Hadir Pak. Kori Dianalita. Hadir Pak. Widati Atikasari. Hadir Pak. Nadila Nurusa Drina. Hadir Pak. Vanda Rizky Kustriani. Hadir Pak.
Rinaldi Wasis. Rinaldi Wasis. Nggak ada. Zunika Maulida. Hadir, Pak. Vera Febriana Lestari. Hadir, Pak. Heni Zodia. Heni Zodia. Mbak Heni. Hesti Ayuningrum. Hadir, Pak. Aska Yulian Pratamasari. Hadir, Pak. Mas kalian hadir, Pak. Oke. Mega Aprilia, ada ya, Mbak Mega ya. Nur Amelia. Hadir, Pak. Anggidian Rosalinda. Lilis Supriyatin. Hadir, Pak. Bondan Pradipta Sani Suryawan. Iya, hadir, Pak. Hadir, Pak. Oke. Raihan Sauma ada ya. Anggi hadir, Pak. Oke, Mbak. Sudah tadi. Mutiara Rahma Safik. Hadir, Pak. Ardinan Fajar Nur Hidayah. Hadir, Pak. Febita Triasa Fitri. Hadir, Pak. Silmariska Khairunisa. Hadir, Pak. Irvanesa. Hadir, Pak. Dina Retnawi Asih. Hadir, Pak. Farhati Nuraini. Hadir, Pak. Naufal Khoshi. Naufal Khoshi hadir, Pak. Sylvia Eka Saraswati. Hadir, Pak. Muhammad Naufal Irfani. Hadir, Pak. Gilang Ramadan. Hadir, Pak. Tantri Nur Afifah. Hadir, Pak. Oke. Baik teman-teman, itu saja kuliah hari ini. Insya Allah nanti saya juga akan support dengan video penjelasan dari saya ya. Biar nanti teman-teman. Izin masuk, Pak. Pak. Saya belum. Oh ya. Siapa Mbak namanya? Ini Sudia. Insya Allah nanti saya juga berikan itu ya, video penjelasan dari saya yang semoga bisa membantu pemahaman teman-teman. Itu saja. Ya, siapa lagi nih? Belum dipanggil ya, Pak. Siapa namanya, Mas? Reza Maulana Prasaja. Reza Maulana. Kok nggak ada, Mas? Memang belum itu ya? Udah dapat kelompok belum, Mas? Pak. Hah? Belum. Kan kemarin pas di list ada 3 orang. Nah, salah satunya ya, Pak. Oke. Ada lagi yang belum terpanggil nggak? Teman-teman. Saya, Pak. Siapa, Mbak? Mega. Sudah, saya sudah itu. Yang lain? Dina Retno hadir, Pak. Ya, udah. Siapa lagi? Udah. Ada lagi ya? Oke, itu saja teman-teman. Saya akhiri saja karena sudah 11:30. Terima kasih. Saya